setan menjadi pemimpin mereka dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Siapakah mereka itu? Manusia yang menjadikan setan sebagai pemimpin karena apa tadi? Tidak mengikuti. Nah, disitulah Bu. Jadi Allah telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat, tetapi mereka memilih setan untuk menjadikan setan sebagai pemimpin. Maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ya. Surat 6, 153. Allah sudah menurunkan Quran ya, yang dibawa Rasul. 6 surat 6 153. Dan inilah dan sungguh inilah mana jalan yang lurus? Yang dibawa Rasul, yaitu apa? Al-Quran dan hadis. Jadi Allah mengatakan inilah jalanku yang lurus. Berarti selain jalan itu tidak lurus. Tidak lurus itu hasil dari hasil dari ajakan setan. Maka tadi kan setannya dibelenggu kalau Ramadan. Kok masih bisa? Kok masih bisa Bu? Ada yang Ramadan gini tidak manut Allah? Padahal tidak manut Allah itu jalannya siapa? Setan. Kok bisa setan dibelenggu? Karena memang setan itu adalah sifat. Jadi yang dibelenggu yang membelenggu yang mana? Yang manut, yang menahan lapar dan haus karena Allah. Baru itu terbelenggu. Makanya Allah memerintahkan menahan hawa nafsu, karena dengan menahan hawa nafsu itu sebagai apa? Membelenggu setan. Kita belenggu sifat setan kita sendiri. Maka gimana? Mengikuti jalan yang lurus. Jadi ketika kita lewat jalan yang lurus itu sebenarnya sedang membelenggu setan, ya. Dilemahkan oleh perintah Allah. Jadi perintah Allah itu sebenarnya untuk melemahkan setan yang ada dalam diri manusia, ya. Jadi manusia bisa bersifat setan? Bisa. Setan itu sifat, bukan makhluk. Setan itu sifat, makhluknya bisa manusia, bisa jin. Setan bukan makhluk. Setan itu apa? Sifat. Dia akan menjangkiti makhluk, yaitu manusia dan jadi manusia itu bukan setan, dia makhluk namanya manusia yang bersifat setan. Ya. Jadi setan itu sifat. Terus kalau sifatan setan, nanti yang disiksa siapa? Manusia dan jin. Ya. Setan itu sifat. Ya. Paham sampai di sini? Setan itu siapa? Sifat. Enggak. Dicari enggak ada. Ya, ada setan mana? Ada jin, ada. Ada manusia, ada. Cuma mereka bersifat yang mana yang disebut bersifat setan? Yang tidak mengikuti jalanku yang lurus. Kata Allah. Ya, kalau belok sedikit dia sudah bersifat. Lah, kita 11 bulan itu sudah banyak seringkali bersifat setan. Makanya sama Allah bulan Ramadan dikembalikan pada fungsi awal. Jangan ngikuti. Ya, setan itu sifat untuk menjauhkan kita dari Allah. Nah itu programnya siapa? Yang bawa setan programnya siapa? Iblis.
Programnya iblis yang bawa namanya setan. Makhluknya bisa dan jadi kalau manusia bersifat setan berarti dia membawa programnya iblis. Ya. Pada iblis sudah ditetapkan tempatnya. Di mana? Lah, makanya puasa ini mari kita kembali lagi. Jangan jadikan iblis sebagai pemimpin. Kapan? Ketika kita mengikuti setan yang dibisikkan agar enggak manut Allah. Ya tadi, inilah jalanku yang lurus terus. Maka ikutilah kata Allah. Terus. Nah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Jadi, yang akan mencerai-beraikan dari apa mencerai-beraikan? Oh, murad marid, Bu. Jadi kita sudah enggak fokus lagi ke Allah. Sama setan diurat-arit, dicerai-beraikan. Ya, diacak-acak sama setan jalan Allah itu. Nah, jangan. Lanjutnya. Ya, demikian Allah ngapain? Memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Lagi surat Al-A'raf surat 7. Jadi dari 1663 tadi Allah telah mengutus rasul-rasul, maka Allah memerintahkan untuk mengikuti supaya takwa. Karena di situ karena ada apa? Karena ada apa? Kok diperingatkan Allah? Ada setan. Ada setan. Diperingatkan aja jek lali. Apalagi tidak diperingatkan. Ya. Surat 7 ayat 3 Al-A'raf. Tarik malik. Ya. Apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu? Al-Quran dan Al-Hadis, dua itu. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Terus. Ya, dan janganlah kamu ikuti selain Dia. Karena ada selain Dia, Dia siapa? Dia Allah. Siapa itu? Jangan, Allah mengatakan, jangan kau ikuti, inilah jalanku, inilah ikutilah. Jangan kau ikuti selain Dia. Dia itu huruf besar siapa? Allah. Siapakah yang dimaksud Dia? Setan. Ya, jangan kau ikuti, jadi larangan. Terus, jangan kau ikuti selain Dia. Jadi selain Dia itu setan, selain Allah. Lanjutnya, sebagai mengambil pelajaran dari siapa? Dari Allah. Kalau kita sedikit sekali kamu mengambil pelajaran, yang sedikit yang mana, Bu? Yang mengambil pelajaran dari Allah itu sedikit sekali. Berarti kebanyakan tidak mengambil pelajaran dari Allah. Berarti mengambil pelajaran dari ya, sedikit sekali. Makanya Ramadan itu wajib semua. Supaya yang tidak sedikit sekali itu kembali kepada Allah. Karena kata Allah yang mengikuti jalan Allah itu sedikit sekali yang mengambil pelajaran. Jadi Al-Quran itu harus diambil supaya sulit diganggu setan, supaya tidak mengikuti jalan selain Allah. Makanya kita harus mengambil pelajaran dari Al-Quran. Mengambil pelajaran. Apa maksudnya, Bu? Terus kalau mengambil loh, apa yang diambil? Yang diambil apanya? Quran ini. Apanya sih kena diambil? Apa? Maknanya, maksudnya itu diambil. Kalau di Quran jenengan maca ayat
untuk wanita tutuplah aurat. Terus menjenengan ngambil apanya? Yang mana? Nah, maka ketika kita sudah tutup aurat berarti kita sudah mengambil pelajaran dari cara berpakaian, kita sudah bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, yaitu tutup aurat. Maka ketika setan membisikin pada kita, mbaknya po mbok tutupi rambutmu itu lo api, enggak bisa. Karena kita sudah mengambil paham? Nah, tapi di sini ada banyak ayat yang harus kita ambil pelajarannya. Agar supaya bulan Ramadan ini kita banyak mengambil pelajarannya, sehingga setannya sulit. Berarti mengambil pelajaran itu sebagai apa tadi? Belenggu. Belenggu siapa? Nah, setannya dibelenggu dengan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Kalau jenengan baca tok, bisa tidak mengambil hikmahnya. Ya ketika baca setannya ngalih ya. Tapi ketika selesai baca terus budal neng pasar. Ya, ketika kita baca rame-rame Umi, tadi kan habis Umi ya. Karena dari sini Pak Mami ke rumah saya. Di setannya enggak berani. Tapi ketika Quran sudah ditutup, kita keluar dari sini, ada yang ke toko, ada yang ke pasar, ada pulang ke rumah. Setannya piye, Bu? Lah makanya diambil pelajaran, dilaksanakan sehingga Quran mancep ke dalam hati, dan dari Quran dia akan mengaliri darah-darah ini. Ucapannya sudah dialiri Quran. Yang mana? Ya, salah satunya Allah mengatakan tahanlah marah gitu. Berarti mengambil pelajarannya di mana? Ya kalau mau marah ditahan. Nah, kalau mau marah ditahan. Ketika kita menahan mau marah, kita sedang mengambil pelajaran. Sehingga setannya enggak bisa, karena dia sudah manut Allah. Setannya enggak bisa. Nah, ada lagi kata Quran, maafkan kesalahannya. Apa itu? Itu apa itu? Maafkan kesalahan itu. Belenggu untuk setan. Kalau enggak saya maafkan, ya saya pasti akan ngamuk. Maka ketika ngamuk itulah saya sedang mengikuti setan, bukan jalannya. Lah, saya sedang mengikuti jalan lain. Karena saya enggak bisa mengambil pelajaran dari yang saya baca. Ya, saya sudah baca Quran terus bendino, tapi enggak bisa mengambil pelajaran. Kalau di sini baca Quran semua kan, enggak berani, Bu, setannya masuk masjid aja enggak berani. Penjenengan enggak diganggu, enggak berani. Kenapa? Kenapa setannya enggak berani? Ya karena ngedep Quran. Lah masa arep ngedep Quran gini? Nyuci ngedep Quran. Apalagi jogo toko, belanja ning pasar ngedep Quran. Kan enggak mungkin. Makanya kita mengambil pelajarannya untuk dipraktekkan, untuk dilaksanakan. Ya. Diambil karena di sini ada perintah dan larangan. Berarti ketika kita melaksanakan perintah, kita sedang mengambil pelajaran. Ya. Ketika saya menjauhi larangan, sedang mengambil pelajaran. Surat 54 ayat 17. Ya. Ya, adakah orang yang mengambil pelajaran, apa adakah orang yang membaca? Ya,
Jadi ada perintah untuk membaca Quran, harus baca Quran itu wajib. Kenapa diwajibkan baca Quran? Ternyata untuk diambil pelajaran. Kalau Quran hanya dibaca, apa bedanya dengan buku lain? Cerpen, apa nama lagi? Novel, apalagi koran. Jenengan baca koran nggak ngambil pelajaran dosa? Enggak. Apa redakturnya Quran marah didenda jenengan? Enggak. Tapi Allah ternyata menurunkan Quran itu untuk diambil pelajaran. Jadi bedanya bacaan buatan Allah dan bacaan buatan manusia. Bacaan buatan manusia penjenengan ndak dituntut, tapi untuk Quran untuk diambil pelajarannya. Saya menjadi ibu dari anak saya yang nakal karena sudah bisa mengambil pelajaran dari Quran, ndak tak masalah nih. Saya tetap sabar. Saya tetap berharap pada Allah. Saya tetap ikhlas. Saya tetap minta pertolongan Allah. Paham ya Bu ya? Nah, saya jadi istri. Suami saya gajinya gak mundak-mundak toh. Tapi karena sudah dapat pelajaran dari Allah, saya qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Maka saya harus menahan hawa nafsu. Kenapa kok bisa begitu? Sudah mengambil pelajaran dari Quran. Ya. Saya difitnah. Maafkan kesalahan kata Allah. Ya. Janganlah tahanlah marah kata Allah. Dan semua sudah dicatat oleh malaikat. Ya sudah. Dari situ apapun yang menimpa kita, kita bisa sabar. Kita bisa ikhlas, kita bisa syukur, kita bisa tawakal, kita bisa takwa, kita bisa ngelenggono. Ya. Kenapa? Jadi Allah itu ngapain dengan Quran yang kita ambil pelajarannya? Ngajarin manusia supaya lewat jalan yang lurus. Jadi kalau nggak diajarin Allah, nggak bisa. Nanti yang kembali ke Allah apa? Jasad apa jiwa? Jiwa. Ternyata yang diajari Allah apa? Jiwa. Jiwa perlu diajari Allah. Lah Ramadan ini luar biasa. Kita nggak hanya diajari, digembleng sama Allah. Dimasukkan kawah condro di muka 30 hari. Supaya endapan-endapan kehinaan. Ya, gogrok katanya Bu Koko. Bahkan hanya gogrok, Ramadan dibakar sama Allah. Endapan-endapan kehinaan. Kehinaan itu milik siapa? Milik manusia yang disponsori oleh setan tadi, ya. Jadi sudah 11 bulan kita mengumpulkan, mengendap itu sudah. Makanya bulan Ramadan ini sama Allah mau dibakar. Yang dibakar yang mana? Yang ditahan, yang dikumpulkan, mengendap karena dikumpulkan. Maka dibakar sama Allah di bulan Ramadan. Ya. Makanya eman-eman kalau kita tidak manfaatkan karena kita sudah 11 bulan banyak tidak manut Allah. Maka saat inilah jangan ada sedetik pun waktu, sesen pun uang, iya semenit pun waktu atau selangkah pun tenaga kita yang tidak mendatangkan untuk pembakaran. Paham Bu? Nah, untuk itu kita jangan mikir yang lain Ramadan ini. Masa lalu kita sebelum Ramadan yang kita disakiti, yang kita dirugikan sudah hilangkan, nolkan. Nah, untuk kedepannya nanti uripku piye, nanti riyaya piye, ndak usah dipikir. Ya, iki kok enake klambine abang apa ijo riyaya iki. Nah, pikirkan endapan dosa kita yang 11 bulan belum sempat dibakar.
siapkan sebulan ini untuk dibakar oleh Allah, ya. Jadi kita harus banyak apa? Menahan. Ya, harus banyak menahan. Tersinggung tahan, dirugikan tahan. Pingin makanan tahan. Ya, karena siam itu artinya menahan. Menahan, Bu ya. Menahan itu ada kekuatan. Ada. Kalau enggak ada kekuatan, enggak bisa menahan. Kekuatan ya. Nah, karena kita punya kekuatan menahan, maka pindahkan kekuatan yang semula, kekuatan nafsu ya. Ditahan, dipindahkan kemana? Ke sini. Ke taat sama Allah. Ya. Kalau diempet tok enggak bisa, harus dipindahkan. Paham, Bu? Ketika mau marah, ditahan, diapakan? Dipindahkan kemana? Ke memaafkan, ke ngomong yang baik. Ketika mau medit, dipindahkan kemana? Langsung dikasihkan. Ya. Ketika tersinggung, atine suwakit, dipindahkan kemana? Ke senyum. Ya, karena menahan itu kekuatan. Kalau tidak panjenengan pindahkan, ngendap nanti ngempet meledos. Iya, menjadi apa? Balas dendam. Makan pun bisa balas dendam loh. Ya. Jadi ketika menahan lapar, pindahkan ke ngaji, ke kegiatan. Ya, karena di situ nanti kita pingin juga tekan maghrib balas dendam semua di kelompok nih. Ada es, ada cola, ada podeng. Ya, berarti kita menahan apa balas dendam? Berarti menahan apa enggak? Enggak nahan itu. Kalau enggak nahan, adakah yang dibakar oleh Allah? Enggak ada. Ya, jadi karena sudah sebulan ini kita tahan dan dibakar Allah, 1 Syawal itu sudah kekuatan menahannya sudah canggih. Sudah enggak usah dilatih lagi, sudah biasa menahan. Oh ini haram, oh ini bukan punyaku. Oh ini uangku untuk sedekah, dia menahan keinginannya. Sudah pinter. Ya. Sudah pinter, mau balas sudah pinter menahan. Karena sudah digembleng Allah di 30 hari. Masa 30 hari enggak bisa sukses? Ya. Apa Syawal tambah nemen kok? Ya. Jadi karena kita yang kembali lagi jiwa, surat 45 ayat 22. Jadi yang menahan tadi yang mana? Jiwa apa jasad? Jiwa, dilatih. Kalau jasad dilatih terus ya Bu ya, olahraga, sepedaan, sekarang usum. Pandemi ini kan usum. 45 ayat 22. Nggih, dan Allah Nah, dan apa Bu? Dan agar setiap jiwa diberi balasan. Ya, jadi yang dibalas apa? Jiwa. Jiwa apa jasad? Jiwa. Jiwanya yang kembali ke dibalas. Padahal yang dibalas apa tadi Mbak? Apa yang dia kerjakan. Padahal ketika mengerjakan dengan jasad atau badan. Jadi badannya mengerjakan, yang dibalas berarti jiwa juga harus mengerjakan dong. Jangan badannya aja yang mengerjakan. Jiwanya ditoto. Jadi jiwa itu juga yang dibalas itu kebaikan dan keburukan dibalas semua. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu dengan badan, jiwa kita juga ikut. Nah itu yang dibalas jiwa. Berarti jiwanya harus ditoto. Kalau kita mengerjakan kebaikan, jiwanya juga harus baik, ditata mengikuti Allah. Saya berbuat baik tapi jiwaku menggerutu, Rasulullah, mencaci, memaki.
Itu ya. Saya ngasih duit, jasad apa jiwa ini? Tanganku ini. Jasad. Tapi hatiku itu ngomel. Bolak-balik jauh duit. Apa itu? Yang ngomel apa? Jiwa. Padahal yang dibalas jiwa. Jadi yang dibalas tanganku yang memberi duit apa jiwaku yang menggerutu? Jiwa yang menggerutu. Setiap jiwa akan dibalas apa yang dikerjakan di sini. Jadi jangan biarkan jasad mengerjakan sendiri tanpa diiringin dengan jiwa yang nyembah Allah. Apapun yang kita kerjakan harus diiringi dengan jiwa. Ya, jiwa ini nanti yang dilihat Allah. Jadi Allah melihat jiwa. Ya. Saya memberi duit Bu Kokok. Bu Kokok lihat duitku. Wah, wakeh duitnya berini apian. Baik nama saya. Baik. Tapi hati saya ngedumel. Padahal Allah melihat jiwa. Yang dinilai jiwanya, yang dibalas jiwanya. Maka Ramadan ini sebenarnya yang dilatih Allah adalah jiwa. Bukan hanya dilatih, dibersihkan. Dari endapan 11 bulan yang jiwa ini sering ya melakukan kebaikan tapi ngremeng. Jadi ke jiwanya ngremeng. Itu buruk atau baik? Buruk. Memberi uang buruk atau baik? Baik. Jadi kebaikan dalam keburukan. Ya. Paham? Paham ya? Jangan eman-eman. Saya ngopeni anak 3 loh, sudah nikah semua. Kebaikan? Iya, saya menghasilkan kebaikan. Tapi ternyata jiwa saya selama itu enggak pernah bersyukur, enggak pernah sabar, ngerundel, kecewa, sakit hati. Maka kebaikanku selama itu terkotori. Enggak jelas Allah. Campur aduk. Makanya Ramadan ini latihan Bu. Coba dikedepankan jiwa ini. Dikedepankan jiwanya. Ditoto dulu. Kalau mau dilatih 3 bulan penuh. Bolehlah 11 bulan kita sering gagal ya. Sering gagal tidak noto jiwa. Ya. Kalau marah ya marah. Mbuh jiwane piye? Sing penting marah. Jiwanya enggak dipersiapkan dulu. Maka di Ramadan ini marilah kita persiapkan jiwa ini. Dilatih 30 hari nanti supaya 11 bulan ke depan sudah yang diutamakan adalah jiwanya. Ya, yang kata Allah inilah jalanku yang lurus. Berarti jalan untuk apa? Jiwa. Ya, berarti jalan untuk jiwa. Coba ditandani. Coba surat 75. 75. Surat 75. Coba 1 dulu. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Terus. Lah. Nanti kiamat kenapa jiwanya? Apa? Terus jiwanya? Menyesal. Dan yang sampai jiwanya menyesal pas hari kiamat. Jadi hari kiamat nanti banyak jiwa yang menyesal. Karena sebelum kiamat jiwanya enggak pernah diperhatikan. Ya. Menyesal. Kalau menyesal pas kiamat ya percuma. Ya, terlambat. Kalau menyesalnya sekarang masih ada solusi, ya. Kita bisa tobat. Ya, kita bisa memperbaiki diri. Makanya kembali lagi bulan Ramadan pakailah sebaik-baiknya untuk merecovery. Apa recovery itu? Menata ulang jiwa yang sudah berantakan karena diganggu oleh setan.
Setan itu akan memindahkan jiwa supaya tidak mengikuti Allah, mengikuti nafsunya, mengikuti sombongnya, mengikuti hartanya. Banyak loh. Banyak mengikuti perasa baiknya. Aku kan sudah baik selama ini lah, diikuti itu. Aku kan lebih pinter, aku kan S2, lah itu diikuti. Sehingga dia meremehkan orang lain. Lagi, aku kan lebih cantik, diikuti. Ya, jadi jangan diikuti selain jalannya Allah. Itu di dalam jiwa. Saya memang diperintahkan Allah untuk ini, ya sudah laksanakan. Tidak peduli, ini saya dipuji, saya dicaci, saya dibalas, karena sedang mengikuti, inilah jalanku yang lurus tadi. Selain itu tidak lurus. Itu tidak lurus. Sudah, saya tak memberi ini, biar terkenal, itu bukan jalan Allah itu. Ya, jadi Ramadan ini kita memperhatikan apa, Bu? Jiwa. Kalau selama 11 bulan belum sempat memperhatikan, akibat lalai tadi kan, di surat berapa tadi? 16 kan? Tapi mereka lalai tadi. Ya, tetapi mereka memilih setan tadi. Berarti lalai kan? Ya. Maka sekarang itu dimaksimalkan. Ya. Apa yang kita lalaikan 11 bulan kemarin itu. Banyak yang saya lewatkan dari perintah Allah. Surat 81 ayat 14 masih tentang jiwa. Yang tadi jiwanya ngapain? Menyesal. Nanti pasti menyesal. Semua jiwa menyesal. Iya, semua jiwa menyesal. Yang sudah manut Allah pun menyesal. Kenapa? Nah, kurang akeh. Tahu gitu semua saya jadikan untuk jalan Allah. Itu yang sudah banyak. Yang masih sedikit menyesal juga. Kenapa? Tahu gitu saya lebih sabar lagi. Saya lebih ngalah lagi. Saya akan memaafkan semua manusia gitu ya. Menyesal. Terus yang tidak pernah manut Allah, ini yang lebih parah. Ya, surat 81 ayat 4. Ayat 14. Surat At-Takwir. Atasnya tadi. 81. Atasnya itu apa? Ya, sungguh dia dulu bergembira di kalangan apa kafir itu? Tidak manut Allah ya. Dari kondisi manusia yang tidak manut Allah itu kafir. Jadi kafir dua macam ya. Ada yang memang tidak menuhankan Allah, itu memang benar-benar kafir. Ada yang menuhankan Allah tapi kadang kafir. Karena menuhankan siapa? Ya, ketika kita mengikuti nafsu, itu menuhankan Allah bukan? Enggak. Maka saat itu kita bisa dikatakan iya, tapi bisa kembali lagi ketika tobat. Tapi yang tidak menuhankan Allah, tobat diterima? Enggak. Tapi kita masih diterima? Iya, karena kita beriman asyhadu alla ilaha illallah itulah. Ketika itu sudah asyhadu alla ilaha illallah, maka ketika suatu saat saya marah-marah ngamuk, saya kafir waktu itu. Tapi bisa kembali? Bisa. Saya menyesal, saya tobat, saya minta maaf, ya sudah. Balik beriman lagi. Jadi orang beriman ini mulah malih ya kadang ya. Jadi yang keluar dari jalan iman. Pernah apa enggak, Bu? Oh sering. Aku deh. Ya dulu. Tapi yang sudah memang betul-betul enggak menuhankan Allah, ya dia enggak bisa. Kalau enggak, tobatnya gimana mereka? Masuk Islam. Masuk Islam dulu. Tapi kita ketika kafir dibuka pintu Allah lebar-lebar, ayo tobat. Ya. Ya.
Jadi kita pernah kondisi kafir apa enggak? Nah, sesaat ya, tapi ndang balik lagi. Ya. Salat, cepat salat, asyhadu alla berarti diperbaharui lagi, pemutihan lagi. Pemutihan untuk menjadi iman. Ya Allah, saya beriman lagi. Tadi saya telah kafir. Saya tadi telah melawan kamu ya Allah, saya telah mengikuti nafsu saya. Nah, kembali lagi. Jadi masih beruntung yang mana? Yang masih kembali lagi ya. Coba surat, tadi belum dibaca, baca Mbak. Terus 13 kan tadi. Dulu dia di dunia. Terus bawahnya. Enggak, sebelum itu apa? Yang 14. Bukan, yang 14. Akan tahu apa yang dan apa yang dilalaikan, iya kan? 81:14. Setiap jiwa akan mengetahui setiap jiwa akan mengetahui kapan itu. Nah, harusnya sekarang ini kita mengetahui. Gitu loh. Jiwanya kita ketahui, jiwaku harus tak ketahui sendiri. Ya. Aku kemarin telah berburuk sangka pada Bu Koko. Kan yang tahu saya, Bu Koko enggak tahu. Ya. Tapi saya enggak pernah ngopeni itu. Enggak tahu. Taunya baru nanti wis ngelumpuk wae hari kiamat. Ya. Kita enggak merasa, ya enggak tahu. Padahal tadi pagi saya sudah melawan suami saya. Hatinya tersinggung suami saya. Saya telah melukai jiwanya. Dan jiwaku lo gak kerasa. Pede ae. Sudah banyak jiwa yang aku lukai. Mantu saya, anak saya. Enggak tahu saya. Nanti kiamat tahu. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dilakukan dan apa yang sekarang harusnya tahu, introspeksi. Makanya Ramadan. Ayo kita perhatikan jiwa kita. Apa yang telah aku lakukan? Yang telah merugikan suamiku, anak-anakku, menantuku, tetanggaku. Ya, aku harus datang minta maaf. Kalau perlu aku beri hadiah. Apa yang aku rugikan harus aku ganti. Apa yang telah aku lukai harus aku sembuhkan. Apa yang telah aku rusak harus aku perbaiki. Daripada nanti baru aku tahu loh. Ya, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah yang telah dikerjakan. Jadi saya harus introspeksi pada jiwaku. Apa yang telah harus aku lakukan? Jiwaku, ya aku minta maaf. Jiwaku, ya aku memaafkan. Jiwaku, ya aku sudah tidak menganggap salah. Jiwaku yang aku perbaiki sekarang ini. Karena telah lalai selama 11 bulan. Mumpung diberi kesempatan. Daripada nanti kiamat baru tahu loh. Setiap jiwa akan tahu pasti nanti. Pasti akan tahu ketika sudah terlanjur. Jiwanya rusak. Ya. Jiwa rusak itu berarti sudah enggak apa Bu? Enggak fitrah. Apa fitrah itu? Lah. Jadi 11 bulan itu sangat berpotensi jiwa kita kotor, rusak. Maka 30 hari ini diberi kesempatan Allah untuk baiki. Jadi kalau Ramadan ini kita terpaksa tersinggung harus marah, harus tahan dulu. Ini Ramadan. Kesempatan emas untuk memperbaiki jiwaku. Enggak. Jiwaku enggak ku kotori. Walaupun dia telah berkata yang menyakitkan sekali. Tidak saya masukkan hati. Nanti bisa ngotori jiwa. Ya. Ini saya lihat kok mugel nih. Sudah merem aja. Boleh dengar kuping ditutup aja kupingnya. Kalau enggak ditutup ngalih. Ya. Biar enggak sudah 9:30.
Itu. Ini sampai jam berapa sih? Kita sampai jam berapa? Oh, jam 10, tak kira setengah 10. Ya, paham ya? Jadi kita fokusnya kemana sekarang ini? Ke jiwa. Jadi yang dibelikan baju baru itu apa? Jiwa. Ya, takwa. Baju yang paling baik itu takwa. Makanya di Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala qablikum la'alakum lah. Supaya jiwanya berpakaian takwa. Mbak baju jasad baru ora usah riyaya ya iso tuku. Ya. Jadi maksudnya Idul Fitri itu yang baru apanya? Lah jiwanya sudah takwanya grace from the oven. Baru keluar. Ya. Seperti bayi baru lahir yang sangat indah jiwanya. Jiwanya indah, jiwanya harum. Ya semua ingin mendekati karena keindahan jiwanya. Ya. Satu Syawal kita harus pakaian takwanya baru. Sehingga semua orang ingin mendekat. Rumah tangga menjadi sakinah, bahagia karena istrinya indah. Bajunya baru, takwa. Ya. Bukan ngelumpuknya baju baru. Ya. Gampang kalau baju baru. Toko Jalan Doho banyak. Tapi kalau takwa enggak bisa. Ya. Karena selama 11 bulan takwa kita sudah lusuh. Ya, sudah lusuh. Sudah banyak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Maka jiwanya sulit. Karena padahal jiwa adalah sarana atau media untuk berkomunikasi dengan Allah. Ya, makanya setelah Ramadan harus fresh itu, harus baru supaya komunikasi dengan Allah. Nyan perlu apa enggak komunikasi dengan Allah? Apa enggak perlu? Alah Bu enggak usah komunikasi dengan Allah, enggak perlu. Koncoku wis akeh kok gitu. Iya. Enggak. Oh gitu. Bener. Coba dibuka surat Al-Maidah. Surat 5. Kenapa harus komunikasi dengan Allah? Tadi alatnya apa komunikasi dengan Allah? Jiwa. Berarti jiwanya harus apa? Bersih. Bentar. Enam 8. Apa? Iya. Katakanlah Muhammad. Kamu tidak dipandang. Siapa yang memandang berarti? Lah, Allah ya. Berarti Allah tuh ngapain? Memandang terus. Memperhatikan perbuatan kita. Padahal katanya kita beragama. Ya kan? Agamanya apa, Bu? Islam ya. Wahai apa? Wahai apa di situ? Kamu tidak sedikit pun loh. Kenapa? Ya karena tidak menegakkan ajaran-ajaran dan jadi harusnya selama kita hidup ini bergeraknya itu menegakkan ajaran Al-Quran. Dan itu Allah ngapain?
memandang, mencatat, membalas. Terus kita enggak menghiraukan Allah, padahal Allah menghiraukan, memandang loh, paham ya? Dan tidak dipandang beragama sedikit pun. Artinya apa, Bu? Bukan. Enggak dipandang orang beragama itu bagaimana? Ya enggak diakui. Iya benar. Berarti Islam kita iya enggak dipandang loh sama Allah. Artinya apa enggak dipandang? Diacuhkan, betul. Diacuhkan. Kenapa diacuhkan? Ya enggak berguna itu. Padahal kita sudah ngaku Islam, sudah bersahadat. Ya, makanya kita sekarang padahal bajunya takwa. Bajunya takwa. KTP-nya? Tapi kata Allah apa? Paham ya Bu ya tadi loh. Maka kita jangan lupa kita itu dipandang oleh Ramadan ini yang saya maksudkan, jiwa kita dipantau terus. Bahkan bukan Ramadan aja. Ya. Jadi latihannya Ramadan ini kita sebulan hati-hati Bu, mau marah, mau mengeluarkan duit, mau memasukkan duit, ini dipandang Allah. Gitu loh. Dan tidak dipandang beragama sedikit pun sampai kita menegakkan Al-Qur'an. Bisa Bu, paham ya? Jadi kita jiwa kita Qur'ankan jiwa ini, jiwa ya. Jadi hati-hati sekali. Surat 82. Ayat 5. Nah, maka setiap jiwa 82. Ngapain Mbak? Coba dibaca dari ayat 1. Ya, kapan itu langit terbelah? Kiamat. Terus? Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Ya, terus? Dan apabila lautan dijadikan meluap. Terus? Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Masya Allah. Terus? Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan. Ya itulah ya jiwanya. Dulu lalai kan? Ketika dipandang Allah lalai. Ya. Dia ndak apa namanya itu Bu ya? Ndak koreksi ya. Sekarang ini selalu nggak koreksi. Harusnya kita introspeksi, koreksi, paham ya? Koreksi itu apa? Koreksi itu apa? Mbiji awake dhewe ya. Jangan koreksi orang lain terus. Orang lain marah tahu, orang lain medit tahu, orang lain tersinggung tahu, orang lain males tahu. Orang lain jahat tahu lah. Aku ya kudu koreksi awakku dhewe. Ya. Koreksi itu bisa kalau saya introspeksi. Ya. Kalau saya koreksi itu apa tah? Saya harus koreksi diri, mana ya sudah benar, yang sudah manut Allah, saya tingkatkan. Mana ya yang masih setengah-setengah, saya perbaiki. Mana ya yang belum belas manut Allah, ya harus saya mulai. Itu koreksi. Maka nanti setiap jiwa akan mengetahui apa yang dan sekarang ini Ramadan. Jiwa saya harus tahu apa yang telah saya kerjakan dengan jiwa dan apa yang saya lalaikan. Insya Allah kalau jasad ibu-ibu sudah semua ini. Sudah ibu hebat-hebat ini. Tapi jiwa ya Bu ya. Ya, jiwanya yang dinilai Allah karena makanya masih ada waktu 3 minggu untuk memperbaiki jiwa ya. Jadikan jiwa kita bersinar terang, menerangi rumah ini sehingga baiti janati. Iya, seorang wanita kalau sudah jiwanya indah, terang, insya Allah sedikit apapun penghasilan kita akan rasanya nyaman. Walaupun hanya tempe, suami, anak-anak rasanya nyaman sekali, bahagia sekali. Ya.
Karena jiwa itu, makanya kita harus Ramadan ini introspeksi diri, memperbaiki jiwa. Ya, yang dulu-dulu kalau ada sesuatu bisa mengganggu jiwa kita, sekarang nggak usah. Jangan dimasukkan. Biar aja masuk telinga enggak apa-apa. Bu lah kerungu, lah kan nggak tuli. Enggak apa-apa. Lah ketok, lah kan nggak buta. Nah, yang penting pagarilah jiwa ini. Jangan semua dimasukkan. Jangan. Ya. Dapat duit banyak enggak usah masuk ke jiwa, masuk ke kantong atau rekening aja. Nanti bisa campur aduk enggak karu-karuan jiwa ini. Karena di dalam jiwa itu kita harus komunikasi dengan Allah. Dunia jangan dimasukkan dalam hati. Hati atau apa? Kolbu. Nah, kolbu itu hanya untuk Allah. Ya, jadi jiwa itu ada 2 komponen. Satu kolbu yang makanannya dari mana makanan kolbu? Ayo. Al-Qur'an. Ya, ketika panjenengan tutup aurat ini manut Quran apa enggak? Panjenengan sedang memberi makanan? Lah. Jadi wis tak jilbabi atiku, gak iso. Piye carane? Justru ketika kita menutup aurat, kita sedang memberi makanan kolbu. Hatinya diberi makanan dengan tutup aurat, itu perintah Allah. Ya, ketika Allah mengatakan, maafkanlah kesalahannya. Saya memaafkan, berarti saya sedang memberi makanan kolbu. Ya, jadi makanan kolbu itu dari Quran yang kita laksanakan. Lah kalau dibaca toh, makanan apa itu? Makanan lisan. Ya. Jadi dilaksanakan baru hati ini terpenuhi. Coba surat 17. Surat Al-Isra. Ayat 45. Ayat 46. Nah, kami jadikan apa? Iya, terus. Masya Allah. Tapi membaca, Bu. Terus. Ya. 45 atasnya. Adakan. Ada dinding ya. Jadi walaupun membaca Quran, telinganya mendengar, tapi hatinya ada dinding. Dinding itu artinya apa? Ya enggak masuk ke hati walaupun baca Quran karena ada dinding. Siapakah dia? Ya yang enggak mau mengikuti jalan lurus dari Allah itu, nanti sama Allah dibangunkan dinding. Dinding di mana? Di hatinya. Jadi antara dia dan Quran ada dinding. Bukan Quran ini fahamnya ini. Jadi hatinya enggak memahami, ada dinding. Qurannya dikeloni barang. Qurannya dibawa kemana-mana, tapi hatinya karena jadi antara yang dibaca dan dilaksanakan nggak cocok, bertolak belakang. Ya, jadi Ramadan inilah momentum yang sangat bagus sekali untuk kita mengaplikasikan Al-Quran. Ininya Bu, ada ilmu sedikit dari Al-Quran laksanakan, nggak usah banyak-banyak. 1 ayat laksanakan, nanti tambah lagi 1 ayat laksanakan. Ya, insya Allah kalau kita sudah mau begitu, nanti sama Allah akan ditambah, dibimbing, ya, akan dibimbing. Karena memang tugasnya Allah itu membimbing lewat apa? Al-Quran, ya.
Kalau otak ini dibimbing oleh dosen, oleh bu guru di sekolahan. Tapi kalau jiwa, siapa yang bimbing? Iya. Jadi kalau penjenengan manut Quran artinya sedang dibimbing Allah. Surat Ar-Rahman 55, surat 55. Ayat 1 dan 2. Makanya Ramadan ini ayo manut Allah kabeh. 1 bulan biar dibimbing Allah. Ben enggak ada yang salah jiwanya. Ya, Allah itu pengasih loh ya. Terus. Nah, Allah mengajarkan apa? Untuk kepentingan mana? Jiwa. Untuk kepentingan jiwa manusia. Diajari lewat lah. Jadi ketika penjenengan faham dan melaksanakan Al-Quran, berarti penjenengan dalam pengajaran dan bimbingan. Oh, kalau penjenengan gitu terus manut dibimbing Allah, diajari Allah, akhirnya dibawa kemana sama Allah? Surga. Ya. Jadi Allah itu membimbing manusia sampai surga itu mulai di dunia lewat Al-Quran. Kalau penjenengan nggak mau dibimbing Allah, nanti siapa yang membimbing? Setan. Setan akan membimbing dan ngajari sampai neraka. Iya dong, lulus neraka. Kan diajari dan dibimbing. Di wisuda di mana? Nah, tapi kalau kita dari sini mengikuti bimbingan dan ajaran Allah sampai lulusnya nanti di mana? Lah, dan di bimbing Allah enggak enak-enakan, harus nahan, harus berkorban. Ya, harus berkorban harta, harus berkorban jiwa, harus berkorban nama. Ya, harus berkorban tidur, harus bangun, sahur. Harus berkorban ngantuk, terawih, baca Quran. Harus berkorban uang, harta untuk sedekah, infak, ngasih takjil. Ya, harus zakat. Jadi manut Allah itu banyak korban memang, Bu. Apa yang dikorbankan? Dunia, ya. Ketika kita mau mengorbankan dunia, tidur itu dunia apa bukan? Ya, dikorbankan gampang kok enggak sebenarnya ya. Justru penjenengan mengorbankan dunia, jiwanya bertambah. Ya, kalau penjenengan enggak mau mengorbankan dunia, jiwanya ya memang harus. Coba surat 9:55 atau bah 55. Maka janganlah. Loh itu loh, kita orang Islam itu, mereka itu siapa? Ya yang enggak manut Allah tapi mereka kaya. Ada yang itu, Bu? Dia enggak manut Allah loh, sholat dia enggak pernah, ya memang mungkin enggak ngerti atau enggak Islam. Anaknya jadi semua, hartanya banyak. Allah mengingatkan di sini, janganlah membuatmu kagum, jangan. Jadi memang tujuan kita bukan dunia. Jadi kita itu pantas kagumnya bukan dunia. Ya, jadi kalau manusia kagum, kalau itu selain untuk urusan jiwa dan akhirat, ya diperbaiki. Kalau sekarang kita masih gampang kagum dengan dunia. Itu sama Allah diperingatkan, janganlah itu membuatmu kagum. Karena dunia itu ternyata bukan untuk dikagumi. Ya. Dunia itu diberikan Allah, tapi bukan untuk ya. Yang dikagumi itu adalah yang jiwanya semakin baik, itu kagum. Ya, jadi
Yang dimaksud Allah mereka di sini yang mana? Kok Allah bicara dengan kita ini mereka? Yang mana mereka itu? Yang di luar ya, yang di luar Islam itu loh. Kan itu ndak sholat, itu ndak haji. Tapi kok hidupnya sukses gitu kan? Makanya di sini diingatkan, maka janganlah harta. Kenapa? Ya itulah. Ya, jadi orang kalau ndak manut Allah dan dia enak hidupnya di dunia, itu untuk apa, Bu? Nah, sekarang terus mendingan gini, lah aku wis dikasih harta banyak harusnya gimana? Mana tataran Allah supaya tidak seperti ini, paham ya Bu ya? Nanti saking sibuknya ngurusi harta dan anak sampai lupa. Nah, sampai lupa pada Allah. Di sini ayatnya, paham apa enggak Bu? Bukan enggak boleh punya harta, harus orang Islam. Tapi jangan harta itu kagum hingga kita enggak kagum sama Allah. Ya. Jangan memindahkan kekaguman, enggak apa-apa punya harta harus. Tapi jangan kagumnya tetap sama. Nah, nanti saking kagumnya sampai lali, sholat enggak, ngaji enggak. Karena sudah apa? Kagum ini berarti ngapain Bu kalau jenengan kagum? Terus menarik, tertarik, seneng, lah bangga, masya Allah. Tapi harus punya harta, harus, nggak apa-apa, harus orang Islam harus kaya. Tapi jangan kekayaan itu menjadi kekaguman. Salah, jenengan sudah kagum sesuatu pasti lianin berapa? Ya. Kalau sudah kagum sesuatu, yang lain sudah udah lupa, gitu loh. Makanya jangan dijadikan nomor satu sehingga kagum. Silahkan cari harta yang banyak, tapi jangan sampai justru saya harus cari harta banyak karena untuk di jalan Allah, gitu loh. Paham ya? Jadi memang Ramadan ini kita betulkan lagi yang dulu salah. Saking kagumnya sampai dunia sampai lupa. Ya. Yang harusnya gimana? Kita sebagai hamba Allah. Paham Bu? Ya, makanya bulan inilah bulan sangat ampuh untuk tobat Bu. Untuk tobat ya. Supaya nanti 1 Syawal sudah bersih insya Allah. Apalagi ditambah nanti Lailatul Qadar ya. Jadi Lailatul Qadar itu pilihan. Apa Bu? Pilihan. Semua mau dipilih? Harus berjuang. Makanya jiwanya didandani dulu supaya bersih. Karena ya Lailatul Qadar masa apa itu? Pesertanya banyak loh dan bersaing loh. Pasti yang dipilih yang mana? Yang terbaik. Maka jadilah terbaik supaya kalau banyak yang terpilih nanti bisa Lailatul Qadar bisa banyak yang dapat. Bisa, tergantung kita. Makanya masih 3 minggu kita persiapkan jiwa ini. Maka ikutilah aku tadi. Supaya kita bisa terpilih waktu Lailatul Qadar ya Bu ya. Karena saat begini ini min alakin kita, kehinaan kita sangat lemah. Paham ya Bu ya? Karena ada perintah tahan lapar, tahan haus, apalagi tahan marah, apalagi tahan tidur, apalagi tahan ngantuk, apalagi tahan kikir. Itu semua kan kehinaan. Ya, makanya sama Allah ditata ulang itu supaya kehinaan kita tidak menghambat proses penyembahan kita kepada Allah. Hingga kita menjadi orang yang takwa. Apa sih takwa itu? Apa takwa Bu? Apa takwa itu? Upaya melindungi diri. Ya, upaya melindungi diri dari murka Allah, azab Allah, dan nerakanya Allah dengan cara mengikuti, menjalankan dan
Lah itu. Jadi kenapa kita melaksanakan perintah Allah? Karena sedang melindungi diri. Melindungi diri dari murka Allah. Jadi siapa yang bisa melindungi diri kita dari murka Allah? Ya kita sendiri. Nah, jadi kalau Allah memberi perintah itu yang butuh siapa? Manusia apa Allah? Manusia, Allah nggak butuh. Jadi saya butuh menjalankan perintah Allah karena untuk melindungi diriku. Ya, ada orang marah, terus saya memaafkan. Yang butuh yang dimarahi apa yang marah? Ya. Ada orang marah kepada saya. Nah, apa kata Allah? Berikanlah maaf. Jadi yang butuh yang mana? Yang dimarahi. Paham? Kalau saya enggak butuh, saya ganti marah dong. Iya, gampang Bu ya. Jadi yang dimarahi itu ternyata yang butuh. Kenapa ada orang marah datang pada kita? Ada orang datang marah pada kita? Karena Allah tahu saya butuh. Butuh apa? Butuh memaafkan. Memaafkan itu ada di Quran apa enggak? Nah, berarti butuh apa enggak kita? Ya kalau saya butuh berarti Allah harus datangkan apa? Iya orang yang salah, orang yang marah. Nah, iya, jangan dibalik Bu. Justru ketika kita disakitkan oleh orang, itu Allah sedang memenuhi kebutuhan kita.